Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1081. Ayah, Bibi, Ye Guan sangat gembira hari itu karena ia ditugaskan untuk membersihkan halaman rumah ayahnya. Meskipun Master Pedang Manusia tidak pernah kembali ke keluarga Ye telah membiarkan halaman itu kosong selama bertahun-tahun dan mengirim orang untuk membersihkannya setiap hari. Setelah Ye Guan melangkah masuk ke halaman, gambaran masa lalu tiba-tiba muncul di pikirannya. Ketika dia datang ke sini tahun itu, dia bertemu Bibi Ye Ling di sini. Ye Guan menatap dua patung kayu kecil di depannya dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Tetapi dia tidak mendekat. Dia hanya melihat dari kejauhan karena dia tidak yakin apakah Bibi Ye Ling bisa merasakannya. Xiaota tiba-tiba berkata, "Kalau dipikir-pikir lagi, ayahmu memang mengalami masa-masa sulit saat itu. Keluarga Ye saat itu tidak seperti keluarga Ye tempatmu berada. Setelah ayahmu menunjukkan bakat dan kekuatannya, dia justru dicurigai dan ditindas. Dia benar-benar tidak punya perasaan terhadap keluarga Ye. Alasan mengapa bibimu Ye Ling terikat dengan tempat ini mungkin karena dia dan ayahmu tinggal di sini selama bertahun-tahun." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bibi Ye Ling sedikit lebih bahagia saat terakhir kali aku melihatnya." Xiaota berkata dengan lembut, "Bibimu Ye Ling sangat baik." Ye Guan tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Wajah Ye Guan sedikit berubah, dan dia buru-buru mengambil handuk dan mulai menyeka kursi kayu di depannya dengan lembut. Pada saat ini, seorang wanita masuk, itu Ye Zuxin. Melihat Ye Zuxin, Ye Guan membungkuk sedikit dan hendak pergi. Ye Zuxin tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan sedikit terkejut dan sedikit bingung, namun tetap berhenti. Ye Zuxin menatap Ye Guan, "Apakah kamu baru di sini?" Ye Guan mengangguk, untuk membalas Tuan Muda, "Iya." Ye Zuxin berkata, "Angkat kepalamu." Sudut mata Ye Guan berkedut sedikit, tetapi dia tetap tenang. Dia menatap Ye Zuxin. Ye Zuxin menatapnya sejenak dan tersenyum. "Kamu bisa turun." Ye Guan membungkuk sedikit dan melangkah mundur. Setelah Ye Guan melangkah mundur, Ye Zuxin melirik kedua sosok kayu kecil tidak jauh di depannya, dan ekspresi rumit terpancar di matanya. Keluarga Ye menyesali kejadian dengan Master Pedang Manusia selama ini. Karena kejadian itu pula keluarga Ye menjadi sangat berhati-hati dalam bertindak, terutama terhadap para pengikut dalam klan. Setelah beberapa saat, Ye Zuxin meninggalkan ruangan dan datang keluar halaman, Paman Weng. Seorang lelaki tua muncul di samping Ye Zuxin. Ye Zuxin bertanya, "Apa asal-usul pemuda tadi?" Orang tua itu sedikit terkejut, lalu berkata, "Seharusnya dia anak laki-laki biasa." Ye Zuxin sedikit mengernyit, "Anak laki-laki biasa?" Orang tua itu bertanya, "Apa maksud Tuan Muda?" Ye Zuxin berkata dengan tenang, "Kebanyakan pelayan akan sedikit gugup saat melihatku. Tetapi saat dia melihatku, dia tenang dan kalem, dan menjawab dengan tenang, 'Selidiki dia, jika dia telah melakukan sesuatu yang buruk, maka keluarkan dia dari keluarga Ye dan kirim dia ke Departemen Kepolisian untuk membiarkan mereka menanganinya. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang buruk, maka latihlah dia dengan baik.'" Orang tua itu membungkuk sedikit dan berkata, "Dimengerti." Ye Zuxin mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan meninggalkan halaman, dia merasa lega. Untungnya, gadis itu tidak mengenalinya. Namun, juga benar bahwa, apalagi gadis itu, bahkan Xiao Jia tidak akan mengenalinya dalam keadaannya saat ini. Aku terlalu banyak berpikir,
Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu kembali bekerja. Orang tua itu segera datang menemui Ye Zuxin lagi dan berkata dengan suara gemetar, ada yang salah dengan asal-usul pemuda itu. Ye Zuxin sedikit mengernyit, apakah ada yang salah dengan asal-usulnya? Aung mengangguk, dia adalah penduduk ilegal tanpa latar belakang identitas. Dia pernah merampas roti dari seorang gadis kecil tunawisma. Ye Zuxin tertegun, ambil rotinya. Aweng mengangguk, ya. Ye Zuxin berkata lembut, itu sedikit mengejutkanku. Aweng berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin mengusirnya dari keluarga Ye? Ye Zuxin menggelengkan kepalanya, tidak perlu, orang ini bahkan merampas roti. Kurasa dia sudah putus asa. Aku sudah memeriksanya sebelumnya. Dia sama sekali tidak memiliki kultivasi. Mengeluarkannya sekarang sama saja dengan memaksanya ke jalan buntu. Biarkan dia tinggal. Aung berkata, asal-usulnya, Ye Zuxin berkata, tidak apa-apa asalkan tidak ada niat jahat atau buruk. Aung mengangguk, saya mengerti. Setelah berkata demikian, dia melangkah mundur. Setelah menetap di keluarga Ye Guan mulai berlatih. Dia tidak menggunakan metode misterius pandangan kosmik, karena mempraktikkan metode ini pasti akan membawa banyak masalah. Oleh karena itu, dia memilih untuk menggunakan metode latihan yang sederhana, yang paling mendasar, tetapi efeknya sangat lambat, dan dia tidak memiliki kristal roh. Namun baginya, semua ini tidak penting. Bagaimanapun, ia masih memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalunya. Sampai sekarang, meskipun tingkat kultivasinya, bidang pedangnya, dan kekuatan garis keturunannya telah disegel, kesadaran bertarungnya masih ada, dan orang-orang biasa bukanlah tandingannya. Dengan cara ini, Ye Guan bekerja keras di siang hari, dan berlatih secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Namun, peningkatan kemampuannya tidaklah cepat, karena ia berlatih dengan sungguh-sungguh di setiap bidang. Ketika dia masih di keluarga Ye, wilayah kekuasaannya berkembang terlalu cepat, yang menyebabkan banyak kerugian. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Jangan mencari kecepatan, tetapi carilah stabilitas. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu dan hari ini adalah hari penggajian. Setelah Ye Guan menerima 10 kristal roh, dia tidak bisa menahan tawa saat melihat 10 kristal roh di tangannya. 10 kristal roh, sebelum ini, dia memiliki kristal abadi dan kristal penciptaan yang tak terhitung jumlahnya di cincinnya, dan dia bahkan tidak mau melihat benda-benda yang ada di dalam kristal spiritual. Namun saat ini, dia luar biasa gembira. Inilah penghasilannya dari menyapu lantai selama sebulan. Ye Guan tertawa, meminta libur sore, lalu meninggalkan keluarga Ye dan pergi berbelanja di kota. Sore harinya, Ye Guan datang ke kuil yang sudah bobrok. Gadis kecil itu berada di kuil yang bobrok, membaca buku dalam cahaya redup. Ketika dia melihat Ye Guan datang, dia tertegun. Ye Guan tersenyum dan berjalan ke arah gadis kecil yang membawa tas besar. Dia membuka tas itu dan menemukan seekor domba panggang utuh dan banyak lauk di dalamnya. Gadis kecil itu menatap Ye Guan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, silakan makan. Gadis kecil itu tidak senang, tetapi marah. Dia meninju bahu Ye Guan, anak yang hilang, anak yang hilang. Ye Guan benar-benar tercengang. Gadis kecil itu melotot ke arah Ye Guan. Apa kau tahu berapa banyak roti yang bisa ditukar dengan ini? Apa kau tahu? Ayo, kita kembalikan saja. Sambil berkata demikian, dia segera membungkus daging domba panggang utuh itu dan menarik Ye Guan untuk mengembalikannya. Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, domba-domba itu sudah dipanggang, kita tidak bisa mundur.
Ketika gadis kecil itu mendengar ini, dia duduk, sangat marah. Ye Guan tersenyum tipis, "Coba saja, enak sekali." Sambil berkata demikian, ia membuka kembali kertas pembungkusnya, merobek kaki domba, dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu memegang buku-buku di tangannya dan tetap diam. Ye Guan berbisik, "Ada apa?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pantas makan sesuatu yang seenak ini." Sambil berbicara dia menundukkan kepalanya. Ye Guan tertegun sejenak. Lalu hidungnya terasa sedikit masam. Dia tersenyum tipis dan berkata lembut, "Jika kamu tidak mau makan, maka aku juga tidak akan makan." Gadis kecil itu meliriknya dan berbisik, "Kamu tidak boleh begitu boros." Ye Guan mengangguk, "Lain kali tentu tidak." Gadis kecil itu ragu-ragu, lalu mengambil paha domba dan menggigitnya. Tak lama kemudian, dia berkedip dan menggigit lagi. Melihat Ye Guan menatapnya, wajah gadis kecil itu memerah tanpa alasan. Ye Guan segera mengalihkan pandangannya, lalu merobek sepotong daging kambing dan mulai memakannya. Gadis kecil itu mulai makan lebih cepat, jelas dia belum pernah makan makanan seperti ini sebelumnya. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu tiba-tiba berhenti. Ye Guan menatap gadis kecil itu. "Ada apa?" Gadis kecil itu ragu sejenak, lalu berbisik, "Simpan sebagian untuk besok." Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah berkata demikian, ia dan gadis kecil itu pun membungkus sisa daging domba panggang utuh itu. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah." Gadis kecil itu sedikit bingung. Ye Guan mengeluarkan 2 buku kuno dari tangannya, menyerahkannya kepada gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Untukmu." Mata gadis kecil itu tiba-tiba berbinar. "Buku?" Ye Guan mengangguk. "Iya." Gadis kecil itu segera mengambil 2 buku kuno itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "2 buku ini berjudul Perahu Malam dan Obrolan Malam di Sekitar Perapian. Aku pernah membacanya sebelumnya. Selama kurun waktu ini, aku menyalinnya menurut ingatanku di malam hari. Ada banyak poin pengetahuan menarik di dalamnya. Aku pikir kamu akan menyukainya." Gadis kecil itu sedikit terkejut. Dia menatap Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu menyalinnya khusus untukku?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kurasa begitu." Gadis kecil itu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. "Ye Guan Dao, ada apa?" Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku mungkin harus meninggalkan tempat ini." Gadis kecil itu menatap Ye Guan dan bertanya, "Pergi?" Ye Guan mengangguk, "Aku ingin pergi ke Sekte Pedang. Apakah kamu tahu Sekte Pedang?" Gadis kecil itu mengangguk sedikit, "Aku tahu. Apakah kamu ingin menjadi pendekar pedang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya, aku ingin menjadi seorang kultivator pedang. Kultivator pedang terkuat ke-6 dalam sejarah. Haha." Gadis kecil itu berkedip, "Mengapa bukan yang terkuat?" Ye Guan mendesah pelan, sulit, sambil berbicara. Dia menatap gadis kecil itu dan tersenyum. "Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya tujuan atau impian?" Gadis kecil itu terdiam. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya." Gadis kecil itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Ye Guan, dan berkata dengan lembut, "Aku ingin membaca banyak buku." Ye Guan Dao, "Lalu apa?" Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit, dan setelah terdiam cukup lama, dia berbisik, "Aku ingin bertemu dekan." Ye Guan tertegun, "Lihat dekan?" Gadis kecil itu mengangguk. Ye Guan sedikit penasaran, "Kenapa?" Gadis kecil itu berbisik, "Ku dengar dekan itu maha kuasa. Aku ingin bertemu kedua orang tuaku lagi."
Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, membalikkan waktu, dekan tidak bisa melakukannya sekarang. Kamu bicara omong kosong? Gadis kecil itu tiba-tiba melotot ke arah Ye Guan. Dekan pasti bisa melakukannya. Dia pasti bisa melakukannya. Aku pernah mendengarnya, dia pernah membangkitkan seseorang sebelumnya. Ye Guan berkata pelan, mungkin bukan dia, tapi keluarganya. Omong kosong, omong kosong. Gadis kecil itu tiba-tiba mendorong Ye Guan dan berkata dengan marah, pergi, pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi, pergilah. Bab 1082. Ayah, Bibi Yeling, aku pergi. Gadis kecil itu sangat gembira dan marah. Dia terus mendorong Ye Guan, dan air matanya mengalir deras. Ye Guan tiba-tiba memegang tangan gadis kecil itu dan berkata pelan, itu salahku. Gadis kecil itu menatap Ye Guan dan berhenti mendorong, sambil menangis dalam diam. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya salah, dekan pasti bisa melakukannya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, ku dengar dekan pernah membangkitkan seseorang. Dia sangat kuat, tolong jangan bilang dia tidak kompeten, oke? Ye Guan mengangguk. Oke, gadis kecil itu menatapnya, lalu duduk. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata pelan, maafkan aku. Ye Guan berkata dengan suara lembut, tidak apa-apa, kebetulan aku sudah membaca beberapa buku, dan sebagian besar masih kuingat. Nanti aku akan menyalinnya untukmu. Kalau kamu tidak tahu, kamu bisa bertanya padaku. Aku bisa datang setiap malam untuk mengajarimu. Gadis kecil itu sedikit tidak percaya dan bertanya dengan suara gemetar, benarkah? Ye Guan mengangguk, benarkah? Wajah gadis kecil itu tiba-tiba menunjukkan senyuman yang menyentuh. Oke. Ye Guan berkata dengan lembut, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal, jangan merampok atau mencuri barang lagi. Oke? Gadis kecil itu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan lembut, karena itu sangat berbahaya, kau tahu. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, aku masih terlalu muda, mereka tidak menginginkan apapun yang kulakukan. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa menghasilkan uang sekarang, kan? Mulai sekarang, jika aku punya makanan, kamu juga akan punya makanan. Bagaimana? Gadis kecil itu menatap Ye Guan sejenak, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tidak akan. Setelah berkata demikian, dia berlari keluar sambil membawa buku-buku di tangannya. Ye Guan berdiri di sana dengan linglung. Ketika dia meninggalkan kuil yang hancur itu, gadis kecil itu telah menghilang. Ye Guan berdiri di sana dengan linglung, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ye Guan kembali ke Ye Mansion dan melanjutkan pekerjaannya. Sejak saat itu, dia akan pergi ke kuil yang bobrok itu setiap malam. Namun sayang, dia tidak dapat melihat gadis kecil itu selama beberapa hari berturut-turut. Namun dia tidak menyerah. Akhirnya, pada hari kelima, ia menunggu gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu memasuki kuil yang bobrok dan melihat Ye Guan, dia sedikit tertegun. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu di sini. Gadis kecil itu melirik Ye Guan dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga tidak pergi. Ye Guan mengeluarkan kantong kertas berisi makanan. Ia tersenyum dan berkata, makanan di Ye Mansion sangat murah. Aku sudah membeli beberapa dan kita bisa makan bersama. Setelah hening sejenak, gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan berjalan ke arah Ye Guan. Dia mengambil roti dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Guan, lalu hanya menatap Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis. Tanpa berkata apa-apa, dia pun mengambilnya dan mulai memakannya. Gadis kecil itu duduk di depan Ye Guan. Dia melihat makanannya, ragu-ragu sejenak,
lalu mulai makan. Jadi, tak seorang pun berbicara. Setelah makan, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku menyalin buku lain untukmu beberapa hari ini." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku kuno dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu ragu-ragu, lalu mengambil buku kuno itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah selesai membaca 2 buku dari terakhir kali?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengerti banyak hal." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengajarimu." Gadis kecil itu meliriknya dan menganggukkan kepalanya. Dengan cara ini, Ye Guan akan datang untuk mengajari gadis kecil itu membaca setiap malam. Bakat belajar gadis kecil itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tetapi untungnya dia sangat serius dan pekerja keras, dan akan bertanya kepada Ye Guan jika dia tidak mengerti sesuatu. Lambat laun, keduanya menjadi semakin akrab satu sama lain. Ye Guan juga akan diam-diam mengajarinya sedikit teknik kultivasi. Tetapi dia tidak mengetahuinya, karena tidak ada kristal roh sekarang. Ye Guan tidak memberitahunya, dia hanya ingin dia mengenalnya terlebih dahulu. Ketika dia memiliki lebih banyak kristal roh di masa depan, dia secara alami dapat menjadi seorang kultivator. Di samping mengajari gadis kecil itu membaca dan bekerja, selama ini ia juga telah berlatih kultivasi, tentu saja secara sembunyi-sembunyi. Sekarang dia telah mengolah tubuh fisiknya ke tingkat ke-9. Tingkat berikutnya adalah alam bawaan. Untuk mencapai alam bawaan, dia membutuhkan pil bawaan. Secara sederhana, dia membutuhkan energi spiritual. Sedikit kristal roh tidak akan cukup. Dia membutuhkan setidaknya 200 kristal roh. Tidak diragukan lagi, ini adalah jumlah uang yang sangat besar baginya saat ini. Oleh karena itu, ia hanya dapat terus mengolah tubuh fisiknya. Meskipun ia hanya berada di level ke-9 dari tubuh fisiknya, yang masih termasuk dalam kategori prajurit, kesadaran tempurnya jauh melampaui level ini. Menurut perkiraannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melampaui level ke-3 atau ke-4 sekarang. Masih ada lebih dari 3 bulan tersisa sebelum kompetisi Wanzhou, jadi Ye Guan memutuskan untuk mencari cara untuk pergi ke Sekte Pedang. Karena hanya dengan pergi ke Sekte Pedang, dia akan memiliki kesempatan untuk lulus kompetisi Wanzhou Sekte Pedang dan memasuki markas besar Akademi Guangxuan. Selain itu, dia harus menggunakan kedok Sekte Pedang. Jika tidak, jika dia menggunakan pedang sekarang, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Suatu hari, setelah Ye Guan menyelesaikan pekerjaannya, dia datang ke kuil yang sudah bobrok itu. Begitu dia memasuki kuil, gadis kecil itu datang untuk menyambutnya. Gadis itu telah menunggunya. Ye Guan mengeluarkan kantong kertas dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan dulu." Gadis kecil itu mengangguk. Oke. Ye Guan dan gadis kecil itu mulai makan. Makanannya biasa saja, tetapi mereka berdua sangat menikmatinya. Setelah makan, gadis kecil itu membersihkan diri, lalu mengambil sebuah buku dan duduk di sebelah Ye Guan. Dia membuka salah satu halaman dan berkata, "Saya baru saja membaca bagian ini. Jika Anda ingin menjadi orang yang terbuat dari emas murni dan batu giok, Anda harus ditempa dalam api yang ganas. Jika Anda ingin mencapai prestasi besar, Anda harus berjalan di atas es tipis." Apa artinya ini? Ye Guan melihatnya dan tersenyum. Ini berarti bahwa jika kau ingin mencapai karakter semurni emas dan giok, kau harus melalui proses penempaan dalam api yang ganas. Jika kau ingin membangun tujuan yang besar, kau harus melalui ujian yang sulit dan berbahaya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba terdiam. Seringkali kita memahami beberapa prinsip, tetapi belum tentu mampu mempraktikkannya. Ada kesenjangan besar antara pengetahuan dan tindakan. Gadis kecil itu menatap buku itu dan mengangguk sedikit.
jadi itu artinya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Aku pergi." Gadis kecil itu melirik ke langit di luar dan berkata, "Masih pagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Maksudku, aku akan pergi dari sini." Gadis kecil itu tercengang. Ye Guan berkata dengan lembut, "Bukankah aku sudah memberitahumu, aku ingin pergi ke sekte pedang dan menjadi seorang kultivator pedang?" Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit. "Oh." Ye Guan tiba-tiba mengusap kepala gadis kecil itu dengan lembut, "Maukah kamu pergi bersamaku?" Gadis kecil itu tiba-tiba mendongak ke arah Ye Guan, matanya penuh ketidakpercayaan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kau bersedia ikut denganku? Tapi biar ku jelaskan dulu, uang yang kusimpan hanya cukup untuk membawa susunan teleportasi ke sekte pedang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita sampai di sana. Tapi aku jamin kalau aku punya sesuatu untuk dimakan, kau juga akan memakannya." Gadis kecil itu menatapnya lama, lalu tiba-tiba berdiri dan berlari keluar. Ye Guan tercengang, "Tuan Ta, apa maksudnya dengan ini?" Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Ta berkata, "Dia seharusnya takut." Ye Guan bingung, "Apa yang kamu takutkan?" Xiao Ta berkata, "Gadis ini telah sendirian selama bertahun-tahun. Dia hidup di dasar dunia. Kejahatan macam apa yang belum pernah dia lihat? Jika kamu tiba-tiba memperlakukannya dengan baik, dia pasti akan takut, sama seperti terakhir kali. Kamu memperlakukannya dengan baik, tetapi dia menolaknya. Dia sebenarnya takut kamu akan tiba-tiba pergi lagi suatu hari nanti. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah kamu membiarkan seseorang di dasar jurang melihat harapan. Tetapi pada akhirnya kamu mengecewakannya dan membuatnya putus asa." Ye Guan terdiam. Namun, pada saat itu, sebuah kepala kecil tiba-tiba muncul di luar pintu. Itu adalah gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatapnya, "Apakah kamu serius?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Serius?" Gadis kecil itu mengangguk, "Aku bersedia pergi bersamamu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Senyum tipis muncul di wajah gadis kecil itu, tetapi menghilang dalam sekejap. Gadis kecil itu kembali duduk di sebelah Ye Guan. Setelah Ye Guan mengajarinya membaca sebentar, mereka berdua duduk di pintu dan menatap bulan yang cerah di langit. Ye menatap bulan yang terang benderang, sambil bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu punya keluarga?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Gadis kecil itu bertanya, "Apakah kamu merindukan mereka?" Ye Guan mengangguk, "Aku mau." Gadis kecil itu meliriknya tanpa berkata apa-apa, tetapi mengeluarkan kalung permata dari kerahnya. Permata itu hanya seukuran ibu jari dan berwarna hitam dan merah, seperti mata. Bagian tengah permata itu tampak seperti pusaran hitam, yang cukup aneh. Dia membelai lembut kalung permata itu, sambil bertanya-tanya apa yang tengah dipikirkannya. Ye Guan menatap batu permata di kalung di tangan gadis kecil itu dan merasa itu tampak familiar dan sedikit terkejut. "Apa ini?" Gadis kecil itu berbisik, "Hanya itu yang ditinggalkan ibuku." Setelah berkata demikian, dia memakaikan kembali kalung permata itu ke kerahnya. Ye Guan dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu tanpa berkata apa-apa. Keduanya duduk bersebelahan, dan perlahan-lahan gadis kecil itu tertidur sambil bersandar di bahu Ye Guan. Saat fajar menyingsing, Ye Guan kembali ke keluarga Ye dan segera mengajukan pengunduran dirinya. Setelah menyelesaikan gajinya, ia masih memiliki 12 kristal roh yang tersisa. Untuk membawa susunan teleportasi dari sini ke sekte pedang, setiap orang membutuhkan 5 kristal roh, yang berarti bahwa setelah mereka berdua tiba di sekte pedang, mereka hanya akan memiliki 2 kristal roh tersisa. Hidup akan sulit,
Akan tetapi, tak seorang pun dari mereka tampak peduli. Ye Guan keluar dari Ye Mansion. Dia menoleh ke Ye Mansion dan tersenyum. Ayah, Bibi Yeling, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, ia berjalan ke arah gadis kecil yang telah menunggunya di kejauhan. Di halaman Ye Mansion, di atas meja, dua sosok kayu kecil tiba-tiba bergetar sedikit. Ye Guan menggendong gadis kecil itu dan berjalan menuju ujung jalan di kejauhan. Ye Guan masih mengenakan pakaian pelayan dari rumah Ye, dan gadis kecil itu masih mengenakan pakaian kain kasar. Tak satu pun dari mereka memilih untuk mengganti pakaian mereka, karena bagi mereka sekarang, memiliki cukup makanan lebih penting daripada apapun. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di paviliun Xiambao, karena mereka ingin mengambil susunan teleportasi, yang hanya tersedia di paviliun Xiambao. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin sebuah nama? Gadis kecil itu menoleh ke arah Ye Guan, nama? Ye Guan mengangguk. Gadis kecil itu memikirkannya, lalu berkata, bantu aku mengambilnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah tidak apa-apa? Gadis kecil itu mengangguk. Kamu terpelajar? Ye Guan tertawa, dan saat ini, gadis kecil itu bertanya lagi, bolehkah aku juga memiliki nama belakang Ye? Ye Guan menatap gadis kecil itu, karena nama belakangku Ye. Gadis kecil itu mengangguk, ya. Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana jika nama belakangmu Yang? Gadis kecil itu sedikit bingung. Ye Guan berkata dalam hati, sebenarnya, nama keluargaku adalah Yang. Karena beberapa alasan khusus, aku membalikkan nama keluarga dan nama depanku. Gadis kecil itu berkedip dan berkata, baiklah, nama belakangku Yang. Ye Guan berpikir lama lalu berkata, Yang Yian, aman dan sehat, panggil saja kamu Yang Yian, ya. Gadis kecil itu mengangguk tanpa ragu. Oke. Ye Guan mengusap kepala gadis kecil itu dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu adalah anggota keluarga yang kami. Gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya diam menarik lengan baju Ye Guan. Keluarga yang, rumah, aneh sekali. Bersambung,